sudah ajar kita atau sudah jelaskan kepada kita, itu adalah ditujukan pada murid-murid. Nah, apa yang saya boleh pelajari juga dalam dua pasal ini, 5, 6, 7, 3 pasal sebenarnya. Yang ini adalah khotbah yang terpanjang bagi yang Yesus dalam sekaligus, terpanjang dan terlengkap, A to Z. Apa yang saya lihat daripada A to Z, paling lengkap. Jadi bila saya baca dan baca, semakin banyak rema yang keluar, semakin banyak yang saya boleh pelajari. Walaupun hanya dalam 3 pasal. Sebab ini bukan kata-kata manusia, tapi kata-kata Yesus sendiri yang berkata-kata, atau khotbah sendiri Yesus. Dan kita boleh lihat tadi dalam Matius 7 itu kan, yang paling last itu kan. Sana dikatakan semua orang yang mendengar takjub, karena dia berkhotbah bukan seperti ahli-ahli Taurat, tetapi seorang yang berkuasa. Nah, karena Yesus sendiri yang berkhotbah. Nah, hari ini kita sambung pembelajaran kita minggu lepas. Saya ambil balik Matius 5, 13 sampai 16. Boleh paparkan di dalam, tidak ada? Oke. Sudah ada. Oke. Nah, Matius 5, 13 sampai 16. Saya baca dahulu. Selalu kita sudah dengar, malah Pastor Melani minggu lepas ya pun ajar mengenai ini. Nah, sudah ada, sudah timbul. Kita lihat di sana. Matius 5, 13 sampai 16. Sini firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar atau tidak masin lagi lah, dengan apakah ia diasinkan? Atau benda apa lagi yang boleh mengasinkan garam? Tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak atau dipijak orang." 14. "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga." Nah, firman ini saya pernah bawa di dalam live FB kami dalam ibadah last year, tahun lepas kalau tak silap, waktu kita masih lagi MCO. Nah, waktu itu saya bawa tentang bagaimana kita menjadi contoh dan teladan, terang dan garam. Nah, hari ini lain, apa yang Tuhan bagi rema bagi saya ada lain sedikit. Walaupun kita sudah dengar Pastor Melani minggu lepas, tapi lain daripada apa yang Pastor Melani sudah ajar kita minggu lepas. So, inilah sebenarnya ini dia punya keunikan Alkitab ya, keunikan Alkitab. 10 orang yang membaca, kalau kita benar-benar renung, 10 rema yang keluar. Lain kita punya keperluan, lain rema yang Roh Kudus akan bagi kita. Sebab itu Alkitab itu dikatakan, Alkitab itu adalah satu-satunya buku yang hidup, bukan mati. Kalau novel, walau macam manapun, sebaik mungkin penulisan dia, siapapun yang menulis dia, hanya satu maksud, jalan cerita. Dan kalau saya baca dari mula, saya baca bab 1 dan bab paling last, sudah. Paling cepat itu kalau macam itu, paling last. Kalau Alkitab kita tidak boleh lompat-lompat macam itu, karena dia adalah satu buku yang hidup. Dan kalau kita membaca dia dan kita terapkan di dalam hidup kita, kita juga akan, kehidupan rohani kita juga akan hidup. Sebab itu kenapa kita selalu digalakkan untuk membaca Alkitab. Ini dia punya keunikan. Alkitab, setiap orang, ingat, kita di sini ada lebih kurang 30 orang. Setiap kita yang membaca, kalau kita baca dan kita renung, Tuhan tahu, atau Roh Kudus tahu, Tuhan tahu apa keperluan kita. Saya dan istri, walaupun kami satu rumah, walaupun kami suami istri hampir 20 tahun, tapi dia baca lain rema, saya baca lain rema. Sebab Tuhan tahu apa keperluan saya, apa kelemahan saya, apa yang saya perlukan, apa yang saya mau, apa yang saya punya doa. Berlainan dengan saya punya istri, lain dia punya doa, lain dia punya apa yang Tuhan mau tegur dia, Tuhan mau tegur saya, berlainan. Jadi itu keunikan Alkitab. Nah, minggu lepas kita belajar tentang bagaimana kata Pas Mele, buat aja, jangan repot-repot dong. Buat aja, kalau sudah miring, luruskan aja, jangan komplain. Jangan komplain dong, jangan repot-repot. Nggak usah repot-repotkan ya, beritahu. Hari ini lain, kita belajar apa yang Tuhan ajar atau apa yang Tuhan tegur dan apa yang Tuhan mau saya bawa pada hari ini. Nah,
maksud Yesus mengenai pengorbanan. Nah, kita sudah selalu dengar lilin, ya, dengan garam. Minggu lepas juga kita dengar kalau garam itu bila dimasukkan tidak kelihatan lagi. Saya tidak pernah kalau garam itu seperti kita dengar minggu lepas, tidak akan kelihatan. Nah, begitu juga dengan lilin, bila dibakar dia akan hilang dari bentuk. Mungkin hanya bekas lilin itu sedikit-sedikit, hanya itu yang tinggal. Nah, itu adalah pengorbanan daripada apa yang kita selalu dengar atau selalu belajar tentang lilin dan garam. Nah, next. Apa yang Yesus dalam sisi yang lain, ya, dalam sisi yang lain, dan apa yang rema daripada Roh Kudus waktu saya membaca ini. Nah, maksud Yesus tentang pengorbanan. Yang pertama, tidak ada atau tidak kepentingan atau faedah untuk kita yang melakukan. Pengorbanan itu adalah untuk orang lain. Contoh, semua saya ambil Yesus sebagai contoh. Waktu Yesus di kayu salib, waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus diseksa, dibunuh, segala macam yang dilakukan manusia kepada dia, ada apa yang Yesus dapat? Yesus tidak dapat apa-apa. Makanya apa yang kita lakukan, apa yang manusia lakukan, apa yang kita sendiri lakukan tentang mengenai pengorbanan yang sebenar ialah sesuatu yang tidak memberi faedah kepada kita. Kalau ada sesuatu yang beri faedah pada itu bukan pengorbanan. Contohnya kita kerja, kita dapat gaji, itu bukan pengorbanan, tapi karena kamu dapat gaji karena kamu bekerja, dan kamu dapat gaji karena kamu bekerja karena untuk dapat gaji, itu bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah tidak ada kepentingan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, tidak dihargai. Sesuatu yang kita lakukan, kalau itu pengorbanan, orang lain tidak menghargai. Banyak kali tidak dihargai. Saya ambil lagi Yesus. Yesus tidak dihargai. Malah kita sendiri, kami sendiri yang pastor, sering kali juga kami tidak menghargai Yesus. Waktu kita buat dosa, adakah kita menghargai Yesus? Kita buat dosa, kita tidak pernah menghargai Yesus. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan selama ini. Wah, saya sudah buat ini, saya sudah lakukan itu, dia tidak ingat saya. Pengorbanan yang sebenar adalah untuk orang lain, dan Anda tidak akan dihargai. Yang terusnya dilupakan. Apa yang kita buat seringkali dilupakan. Nah, sebab itu banyak orang kata, satu kita buat, 1000 kita buat yang betul, orang tidak ingat. Satu kita buat salah, orang ingat sampai mati. Betul kan? Ada orang selalu dengar, saya selalu dengar ini atau terbaca. Nah, Yesus dilupakan. Kita buat sesuatu, kita buat pilihan hidup, kita buat pilihan kerja, atau kita buat ini, buat itu, selalu kita melupakan Yesus. Walaupun firman saya katakan, kamu di luar aku, kamu tidak boleh buat apa-apa, kata Yesus. Tapi kita tetap tidak melakukan. Kita tetap melupakan Yesus. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Sebab itu kenapa? Kita seringkali gagal. Kita lupa Yesus. Kita tidak mau libatkan Yesus. Yesus dilupakan. Oke. Seterusnya, dikhianati. Banyak kali kita lakukan sesuatu kebaikan, malah kita dicucuk dari belakang, kita ditikam dari belakang. Betul? Selalu berlaku begitu. Sebab itu kenapa banyak orang kecewa, karena mereka dikhianati walaupun mereka sudah buat sesuatu. Nah, bagi Yesus, kita tahu kan, bukan hanya orang-orang dunia mengkhianati Yesus, tapi kita sendiri mengkhianati. Seringkali kita mengkhianati Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib, kita selalu mengkhianati dia. Kita buat pilihan, sesuatu pilihan hidup, contohnya dalam jodoh. Kita tidak khusus macam yang bujang-bujang. Kita main pelajar saya, kita kawin ini, kawin itu, dan lepas itu ada masalah. Nah, kenapa kita tidak mengingat Yesus? Kita mengkhianati Yesus dalam segala sesuatu. Kita buat dosa, sebenarnya kita sedang mengkhianati Yesus. Yesus mau menyelamatkan dunia, sehingga dia dikhianati oleh Yudas. Dan memang ramai Yudas sekarang sedang mengkhianati Yesus. Termasuk kita di sini, termasuk saya, banyak kali saya mengkhianati Yesus. Saat kita buat dosa, kita sedang mengkhianati Yesus. Kecuali ada di antara kita yang tidak pernah buat dosa. Ada siapa-siapa? Seterusnya, difitnah. Bagaimana Yesus di kayu salib? Sebenarnya bukan dia yang disalibkan, bukan dia yang berdosa, tapi karena dia difitnah dan dia yang harus di kayu salib. Memang itu rencana Tuhan. Memang itu daripada zaman perjanjian.
sudah dinubuatkan. Dalam Yesaya pun sudah dinubuatkan Yesus akan datang ke dunia dan menyelamatkan kita. Tapi seringkali kita buat sesuatu, kalau dalam hal manusia kita difitnah pula. Yesus lakukan, ada banyak hal yang Yesus lakukan, tapi dia tetap difitnah. Difitnah oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ini dua ini seringkali mengikuti Yesus. Bukan karena mereka mendengar pengajaran Yesus, tapi mereka mencari kesalahan Yesus. Mereka, ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi ini, mereka memfitnah dan memfitnah Yesus. Dan begitu juga siapa ahli Taurat sekarang ini? Siapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Kita yang seringkali mengkhianati, memfitnah Yesus. Yang seterusnya, maksud Yesus mengenai pengorbanan sangat menyakitkan, betul? Ada banyak hal yang kita lakukan sampai kita sakit hati, tapi orang tidak hargai. Itu adalah pengorbanan. Saat Yesus mati di kayu salib, itu sangat-sangat menyakitkan. Bukan hanya dari dalam hati, tapi dalam tulang, dalam tubuh Yesus, sampai ke tulang, sampai ke kepala Yesus, itu sangat menyakitkan. Dia di mahkotai yang berduri. Bayangkan, kita hanya tercucuk sedikit, betul? Apalagi duri-duri yang masuk di kepala Yesus. Yesus yang itu adalah sebagai manusia, dia disakiti. Nah, pengorbanan kita sebenarnya, pengorbanan yang benar-benar adalah waktu kita disakiti, kita tetap bersyukur. Adakah Yesus pernah, waktu dia disakiti, waktu dia diseksa, adakah Yesus pernah mengeluh? Beberapa kali dia jatuh dengan kayu salib yang seberat lebih kurang 120 kilo. Terjatuh, dia bangun balik. Dan dia tidak pernah, sudah tak maulah lagi, jauh. Bukit penyaliban ini masih jauh lagi perjalanan. Yesus tidak pernah berkata masih jauh lagi perjalanan. Tapi Yesus tetap berjalan sehingga dia di kayu salib. Nah, begitu juga dengan kita. Apa itu pengorbanan? Kita sering kali disakiti. Ingat, mulai hari ini, waktu kita disakiti, kita berkorban, kita melakukan sesuatu, dan kita berkorban. Itu adalah pengorbanan. Kalau kamu buat sesuatu dan kamu tidak dihargai, malah kamu disakiti, malah kamu dikhianati, malah kamu difitnah, itu adalah pengorbanan yang sebenar. Kalau kita buat sesuatu dan orang bagi tepukan dan sampai panggil di sini dan wow begitu, itu bukan pengorbanan. Pengorbanan yang utama ialah waktu hati kamu disakiti dan kamu tetap bersyukur. Waktu tubuh badan mungkin tersakiti, ada sesuatu mental kamu, sesuatu yang melibatkan jiwa kamu disakiti, kamu tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah pengorbanan. Kalau sesuatu yang kita lakukan dan kita sakit dan kita mengeluh dan kita marah, kita membalas, itu bukan pengorbanan. Itu pengkhianatan sebenarnya. Oke, kita teruskan kepada poin. Itu baru pengenalan. Nah, pengorbanan jenis apa yang Tuhan maksudkan? Nah, ini yang rema Tuhan bagi pada saya hanya ada 3 poin, ya. Apa itu pengorbanan yang Tuhan maksudkan? Kalau kita dengar tadi sudah kita belajar, dia dikhianati, ya tiada kepentingan untuk kita sebagai pelaku atau Yesus. Dia tidak dihargai. Dan apa yang kita buat tidak dihargai manusia. Nah, kita seringkali melupakan Yesus. Yesus adalah korban itu sendiri. Dan kita melupakan dia, kita mengkhianati dia, kita memfitnah dia, kita juga menyakiti dia. Waktu kita buat dosa, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Ingat itu, waktu kita berdosa, kita sedang menyakitkan hati Tuhan, bukan manusia tapi hati Tuhan. Nah, pengorbanan jenis apa yang Tuhan maksudkan dalam beberapa hal. Yang pertama, waktu atau masa kita. Nah, dalam Yohanes 4 1-9 dan 39-42, saya tidak baca semua lah, saya lompat-lompat. Nah, boleh tengok di screen atau boleh dengar. Begini firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun atau Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, di sana yang hitam itu, ayat keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka ayat ke-5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar dekat
tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 atau tengah hari lah, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air atau mengambil air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau atau mana boleh engkau, kalau masakan itu bahasanya, masakan engkau bukan masak nasi ya, bukan masak nasi. Mana bolehlah engkau, seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Nah, dalam kurungan sana, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Oke. Nah, itu sebenarnya orang Samaria ini adalah di bawah, contoh kalau macam di India itu ada kasta-kasta. Mereka di bawah, jadi mereka tidak layak. Mereka tidak layak bersama-sama dengan orang Yahudi. Oke, next. Nah, saya terus lompat ke ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepada segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena kami apa yang kau katakan, kata orang Samaria pada perempuan itu ya, tetapi sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, ini cerita kita selalu sudah dengar. Kita sering kali dengar ini cerita cerita mengenai Yesus dan perempuan Samaria. Dan seperti yang kita tahu, perempuan Samaria ini kenapa dia tengah hari baru dia pergi? Sebab dia malu bertemu dengan orang. Menurut tafsiran atau penjelasan, dia malu bertemu dengan orang karena 5 suami itu, ini yang kamu hidup sekarang, kata Yesus, ini bukanlah suamimu. Jadi mungkin pada waktu itu perempuan itu sangat malu bertemu dengan orang-orang, sebab orang lain mereka pagi-pagi mengambil air atau pergi. Nah, ini perempuan dia hanya tengah hari. Nah, kenapa saya ambil petikan firman ini, dan apa kaitannya dengan waktu atau masa? Nah, di dalam ayat yang keempat itu, kasih tampil balik ayat keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, Yesus harus melintas di situ. Maknanya, dan kalau kita baca ayat lagi kan yang tadi, orang Samaria mau dia tinggal lagi, dan dia tinggal 2 hari lagi. Di sini sebenarnya dia boleh lalu itu tanpa pergi ke sumur itu. Dia boleh jalan terus tanpa mendengar orang Samaria berkata tinggal lagi di sini, dan dia 2 hari lagi. Dia ambil waktu, beri waktu kepada orang-orang di situ, dan lastnya lebih ramai orang Samaria yang mengenal Yesus. Nah, satu hal yang harus kita belajar, dan ini adalah kenyataan dalam kekristenan. Semua hanya sebenarnya satu tujuan. Gereja besar, gereja kecil, pastor atau siapa-siapa, jemaat biasa, satu tujuan kita, yaitu jiwa. Ingat itu, jiwa. Hanya satu tujuan. Kenapa? Yesus datang di dunia yaitu untuk jiwa. Dan satu jiwa seluruh surga bersorak-sorai. Ingat itu, Jadi kita boleh kaitkan di sini. Nah, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kenapa dia tidak mengelak saja dari situ? Kenapa dia habiskan waktu di situ, sedangkan Samaria itu bukanlah orang yang sama taraf dengan orang Yahudi? Dan tadi pun dikatakan dalam kurungan itu, sebab orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dijelaskan sana. Karena Yesus pentingkan jiwa-jiwa. Kita memberi waktu kita kepada banyak orang hanya karena jiwa-jiwa. Kita perlu ambil waktu kita pada banyak orang untuk jiwa mereka. 2 minggu lepas saya ditelepon jam 1 pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi. Sehingga kan laling 5 lebih sudah, laling kata dia kena perlu sampai jam 6.30 begitu lah Pak, 6.45 mereka akan bergerak untuk perlawanan hari itu basketball. Jadi sudah mau dapat 6. Sampai istri saya menghantar dulu. Saya pun naik angin waktu itu.
Sebab kalau saya tidak bertelepon dengan orang, dia sudah rancang sebenarnya, dia mau bunuh seseorang sebenarnya. Kalau saya berjumpa ini orang, dia beritahu, sebelum ini saya akan habiskan. Tengok siapa mati dulu. Saya korbankan waktu dan masa untuk orang lain. Orang call tidak kira masa. Kalau mereka ada masalah, minggu ini tiba-tiba ada orang WhatsApp saya, dan saya tidak kenal. Sebelum saya tidak kenal sebenarnya. Dan dia hantar satu gambar yang dulu satu pastor pernah hantar di Facebook, yang kalau mereka perlukan counseling. Nah, ada banyak nama besar itu, Pastor Matthew, Pastor Eddie Marson, Pastor Perry Robert, dan beberapa yang lain. Dan saya pun heran kenapa dia pilih saya lah. Nah, waktu kerja kesibukan dia SMS, waktu mau tidur dia punya SMS. Nah, seperti juga yang dulu saya pernah cerita itu, sampai 2 jam lebih di orang video call, ini orang lain lagi. Waktu saya dengan istri bercinta, mana ada sampai 2 jam lebih bervideo call, tahu kamu lah. Sampai saya punya cas baterai yang mau habis, panas. Sampai 12 lebih, saya punya istri tukang ketawa lah, dia dengar itu orang dia cakap, berapa kali begitu. Nah, saya habiskan waktu untuk siapa? Untuk orang lain. Saya bukan mau minta puji ya, sorry, bukan itu maksud saya. Apa yang saya mau ajar kita di sini, saya mau galak kita di sini, ambil waktu kamu untuk melayani orang lain. Ada ramai di luar di sana, mereka tidak ada jalan keluar. Mereka perlukan seseorang untuk mereka meluahkan sesuatu. Kalau lelaki saya yang lain, kalau perempuan dia lah bahaya. Kalau lelaki lawan perempuan, lama-lama habis. nanti dia curahkan, dia punya curahan hati. Jadi kalau lelaki saya, kalau perempuan itu saya suruh istri saya. Orang anytime boleh call kita, orang anytime boleh mau berjumpa dengan kita. Siapa kita untuk waktu seperti Yesus? Ia harus melintasi daerah Samaria. Siapa kita buang waktu atau bukan buang waktu, sorry. Siapa kita luangkan waktu kita atau luangkan waktu kita untuk mereka yang bermasalah. Dan seterusnya mereka dikuatkan. Anak muda ini yang minggu ini dia berkata, saya memang buat dosa dulu pastor. Tapi saya mau bertobat, orang sekeliling saya tembak saya begini-begini, ulang-ulang, mereka intimidasi, macam-macam. Nah, dia tidak ada jalan keluar. Orang sekeliling dia menghakimi. Nah, dia cari, puji Tuhan, dia bukan cari tali gantung. Puji Tuhan, dia cari orang seiman. Walaupun dia tidak kenal, saya tidak kenal dia. Saya bagi tahu, tengok istri wala, dia dari satu daerah. Saya bagi tahu, kamu kenal atau tidak? Kami tidak kenal. Dan Yesus juga sebenarnya sengaja untuk melewati, untuk pergi itu. Dan perempuan Samaria yang mau melayani, dan karena satu jiwa, lebih ramai jiwa yang diselamatkan. Karena perempuan ini diselamatkan, karena Yesus berkata, minumlah air yang kuberikan padamu, air hidup itu. Karena Yesus menghabiskan waktu, meluangkan waktu pada perempuan Samaria, yang bermula satu orang. Dan kata orang-orang Samaria selepas itu, bukan kami hanya dengar, tapi kami melihat bahwa engkau adalah juru selamat, dan lebih ramai orang Samaria percaya. Nah, satu tujuan kita ialah jiwa. Bolehkah kita ambil waktu untuk melayani orang? Ini bukan panggilan, ini bukan panggilan. Panggilan lain. Mungkin satu hari nanti kita belajar, mungkin Pastor Peter ajar atau siapa, yang bagaimana kita mengenali panggilan. Itu berbeza. Melayani dengan panggilan dengan hanya melayani begitu saja, berlainan. Kalau kita melayani dengan panggilan, sangat-sangat efektif. Nah, ini bukan hal panggilan, saudara. Bukan panggilan seseorang atau satu-satu individu, tapi apa yang kata Yesus kita selalu dengar ini kan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Maknanya kita semua bukan, oh Pastor Peter, jadikan bangsa muridku. Tidak ada dikatakan nama di situ. Tidak ada. Rasul Paulus punya nama pun tidak ada di situ. Tidak dikatakan. Tapi jadikanlah semua bangsa muridku. Maknanya semua kita terlibat untuk melayani mereka. Biar kita luangkan waktu kita. Biar kita luangkan waktu kita. Saya tahu macam Pastor Peter. Saya dengar, oh dia melawat keluarga ini, dia melawat keluarga itu. Itu meluangkan masa. Saya pernah dibawa oleh saudari Susi waktu satu tempat, dan
waktu mas saya meninggal, jadi saya ingat kami ingat sudah settle lah. Kali kami balik sini, belum settle itu hal, dan kami pergi, dan ini pastor bagi tahu kami ya, bagi tahu, suruh dia mereka datang hari Minggu. Saya tidak ada waktu untuk melawat mereka. Puji Tuhan, bukan pastor itu yang macam itu. Oh iya, saya sudah kebuk dia. Bolehkah kita ambil waktu? Ini bukan panggilan untuk pastor-pastor ya, tapi panggilan untuk kita semua. Bolehkah kita ambil waktu melayani orang sekeliling kita? Mereka yang ada masalah di tempat kerja kita. Mari kita sama-sama ambil waktu. Dan satu diselamatkan, kalau orang ini mungkin tidak tidak pernah mengenal Tuhan. Dan bila kita melayani mereka, lebih ramai jiwa yang akan datang. Tujuan kita yaitu jiwa. Mari kita ambil waktu kita. Ini kenapa saya kaitkan dengan pengorbanan. Apa yang kita lakukan semua ini, seperti kami lakukan, kami tidak ada satu sen pun. Kami tidak ada menerima bayaran satu sen pun. Tidak ada. Kami ke sini ke situ kadang-kadang di luar negeri, di luar daripada KL, tol, minyak, segala macam. Dan kadang-kadang kami bawa makanan lagi, atau kami balik, kami bagi mereka uang lagi. Nah, bukan kepentingan kami, tapi kepentingan orang itu. Itu adalah pengorbanan. Tidak ada kait-mengait dengan kita. Kita lakukan sesuatu, Yesus lakukan sesuatu untuk kita. Dan tidak ada satupun yang bangkit sebagai Yesus. Tidak ada satu sen pun yang Yesus dapat. Tapi Yesus lakukan semua itu untuk kita. Dan Yesus hanya mau kita lakukan untuk orang lain, supaya mereka diselamatkan dan kita sama-sama menikmati kerajaan surga. Amin. Belajar, luangkan waktu. Kalau selama ini kita punya waktu terlalu banyak ke handphone, main game. Kalau dulu kita main 3-4 jam, cut 3 jam untuk melayani orang, SMS orang, 1 jam, oke, boleh 1 jam main game. Pas itu reduce lagi. Biar apa yang kita lakukan, kita ambil waktu itu untuk kita melayani orang. Mungkin kita tidak sempat ke situ, kita tidak ada kendaraan, kita boleh melalui WhatsApp. Boleh? Amin. Bolehkah? Setuju kah tidak? Oke, sudah tegang, jadi kita terpaksa ke poin yang kedua. Oke, belum lagi. Masih lagi. Satu lagi, ada ayat lagi, 2 ayat. Oke, reverse. Efesus, ada satu Efesus. Oke, Efesus 5 ayat 16. Sini dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sangat jelas firman Tuhan. Setiap waktumu sebenarnya sangat berharga. Masa itu emas, kata firman. Ini patah pepatah dikatakan, masa itu emas. Sini dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita pergunakan waktu yang ada itu, supaya hari-hari yang jahat itu tidak dapat mengambil kesempatan kepada saudara-saudara kita, dan mereka dibawa arus keduniaan. Lagi satu, next. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini bukan saya cakap. Maknanya ada waktu kita, sesuatu waktu kita ada, waktu-waktu kita tertentu, pergunakan itu. Selepas bekerja balik ke rumah, cari. Kita ramai, saya tahu kita ramai teman-teman. Pergunakan waktu yang ada itu. Ada satu firman, kadang-kadang itu yang membuat mereka kuat. Saya pernah pagi-pagi hari Ahad, tiba-tiba saya ingat seseorang itu, dan saya hantar dia firman, dan itu benar-benar sebenarnya apa yang dihadapi. Dan sekali lagi saya ada hantar waktu itu, waktu kerja. Saya tiba-tiba tergerak hati, tanya ini orang, kata Roh Kudus, tanya ini orang, dia oke kah tidak? Saya hantar dia, saya oke, dia cakap, tak ada apa-apa. Petang itu baru dia terus terang. Dan hari itu dia sempat ke rumah kami, dia kita sebenarnya waktu itu dia sudah hampir mau bunuh diri. Stres di tempat kerja dia, stres dengan orang sekeliling. Dia kerja sebagai guru atau cikgu. Dia hampir sebenarnya waktu itu dia hampir bunuh diri. Waktu pagi saya tanya dia, oke kah?
Saya rasa kamu tidak oke. Oke, saya oke, dia cakap. Petang dia terus terang. Dan waktu dia sempat ke Semenanjung dan turun singgah di rumah kami, sebenarnya waktu itu dia sudah hampir mau bunuh diri. Kawan dia yang satu lagi stres sampai minum obat. Nah, satu firman itu, satu pertanyaan itu kita ambil waktu hanya dalam berapa menit, 1 menit, 2 menit. Kadang-kadang itu yang boleh menyelamatkan orang. Karena firman itu, dari awal tadi saya katakan firman itu adalah firman yang hidup. Satu ayat itu boleh menyelamatkan orang, khususnya dari segi nyawa dia. Kalau saya tidak tanya begitu, saya tidak ambil berat, tiba-tiba saya tidak ikut Roh Kudus, biarkan dia. Saya tidak heran kalau dia bunuh diri. Karena firman itu, karena saya bertanya pada dia diselamatkan. Pergunakan waktu yang ada, hiduplah dengan penuh hikmat. Maknanya waktu kita tidak perlu ada hikmat di sana untuk mengurus kita punya waktu. Saya juga sendiri kadang-kadang, selalu tengok Facebook, saya terus uninstall punya Facebook. Kalau saya tahu kalau itu saya biarkan, itu yang akan bawa saya. Mula-mula mungkin tengok Facebook, lama-lama ke arah lain. Sebab itu yang boleh mengikat saya. Saya uninstall. Karena saya tahu saya punya kelemahan. Kita perlu tahu kita punya kelemahan. Kalau kelemahan kita di situ, lebih baik jangan. Seperti yang minggu lepas kita dengar dan saudari saya juga pernah saya mau menginjil mereka yang di pub. Bolehkah? Pertanyaan sajalah. Oke. Kedua, apa yang perlu kita korbankan? Ya. Yang kedua, karakter, sikap, tingkah laku kita. Nah, ini sangat sinonim dengan banyak orang. Oke, firman Tuhan, next. Diberkatilah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi ini. Diberkatilah mereka yang lemah lembut. Lemah lembut itu adalah berdasarkan kepada kita punya sifat. Kelemah lembutan itu adalah merujuk kepada kita punya sikap pribadi, karakter kita. Nah, kenapa? Mungkin ada kita bertanya, apa kena mengena dengan pengorbanan ini? Mari kita sama-sama belajar, ya. Diberkatilah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Nah, kalau dalam Matius, kalau dalam terjemahan baru, berbahagialah orang. Diberkatilah mereka lemah lembut, karena mereka mewarisi bumi ini. Nah, apa yang kita belajar di sini, ya? Karakter, tingkah laku, atau sikap kita. Nah, setiap kita mempunyai sikap masing-masing, karakter kita masing-masing. Walaupun adik-beradik, mungkin contohnya adik-beradik, walaupun hanya 3 atau 4 orang, kamu lihat betul-betul mereka punya karakter sangat berlainan. Jarang sekali ya adik-beradik sama dia punya karakter. Ada yang manja, ada yang tidak mau dipedulikan, ada yang aktif, bermacam-macam. Ada yang mudah menangis, ada yang kamu tarik telinga dia lagi ketawa, dia anggap itu kamu main-main. Nah, karakter manusia begitu. Dari kecil, dari baby lagi kita sudah melihat, kita sudah boleh nampak. Betul? Nah, kenapa saya kaitkan? Kenapa kita belajar hari ini mengenai pengorbanan? Pengorbanan. Pertama, di dalam pekerjaan kita. Adakah karakter kita yang positif itu yang kita tonjolkan di tempat kerja kita? Ada banyak karakter kita sendiri sebenarnya, termasuk saya, karakter yang negatif. Nah, untuk kita menjadi terang dan terang, untuk kita menjadi contoh dan teladan, ada banyak hal karakter kita yang perlu kita berkorban di tempat kerja. Mungkin buat kita, kalau saya ikut hati, saya sudah pantai dia punya kepala, mungkin pecah kalau kita ikutkan hati. Tapi kita berkorban untuk orang ini. Kita ubah karakter kita. Kita berkorban. Karena bukan semua karakter kita itu adalah memuliakan Tuhan. Ada banyak karakter kita sebenarnya memalukan Tuhan, mengkhianati Tuhan, melupakan Tuhan.
menyakitkan hati Tuhan. Ada banyak. Bolehkah kita ubah kita yang negatif di tempat kerja? Kita yang selalu mengeluh. Kita yang selalu mengeluh. Aduh. Inilah akibatnya kenapa orang Israel tidak boleh masuk tanah perjanjian. Kenapa hanya ada 2 orang, Yosua dan Kaleb yang masuk? Kenapa? Karena mereka mengeluh. Mereka bersungguh-sungguh. Banyak order mengeluh, kurang order mengeluh. Banyak kerja mengeluh, tidak ada kerja mengeluh. Tapi yang paling banyak mengeluh atau bersungguh-sungguh ialah banyak kerjalah. Tapi saya tahu BMKL makin banyak kerja, makin mereka happy. Amin. Bertentangan dengan apa yang saya katakan, sorry ya. Oke, kedua, dalam pelayanan. Dalam pelayanan juga ada banyak hal-hal yang kita perlu korbankan. Kita bertentangan dengan orang ini kata E, bukan A. Kalau minggu lepas itu E jadi A. Sekarang E. Seorang kata lain, tidak kata lain. Nah, kadang-kadang boleh timbul kita punya karakter sikap yang akan boleh melawan satu sama lain. Tidak kira pastor-pastor kah, jemaat-jemaat kah, waktu meeting atau segala macam. Ada banyak hal kali banyak kali korban kita punya karakter. Dan kita mengalah untuk kebaikan satu pelayanan. Nah, ini kita perlu belajar. Ada banyak kali begitu. Kita belajar untuk karakter yang positif. Mana yang negatif kita buang semua dalam pelayanan. Supaya gereja Tuhan semakin memuliakan Tuhan. Supaya melalui pelayanan kita ini CBMGL ada ramai jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amen. Yang ketiga, dalam keluarga. Berapa banyak suami yang disakiti istri? Berapa ramai istri yang disakiti suami? Kalau dulu saya dengar suami pukul istri. Sekarang saya punya telinga dengar sendiri istri pukul suami. Iya, macam ini yang mungkin dia tumpuk tak tahu lah. Tapi setahu saya semua barang-barang di sana dia buang pergi suami dia. Saya nampak WhatsApp itu, screenshot. Nah, apa yang kita mau belajar ya? Lemah lembut. Bolehkah kita mengorbankan karakter kita yang macam saya sendiri saya terus terang. Saya seorang yang dulu panas baran, susah mau kontrol diri, panas baran, betul. Saya warisi daripada saya punya bapak lah, panas baran itu. Tapi waktu di sekolah saya tidak suka pula kacau orang. Tapi jangan kacau saya, itulah. Itulah boleh keluar masuk balai polis ambil dari sekolah, hal begaduh. Berapa kali masuk lock up. Bujur Pak, berada uang, tidak ada waktu itu. Tuh sampai polis ambil saya di sekolah. Cikgu pun tidak boleh tahan sudah. Pengatua pun tidak boleh tahan sampai dia call polis. Nah, kita mempunyai karakter masing-masing. Nah, di dalam keluarga, bagaimana karakter kita di dalam keluarga? Bagaimana kita yang suka menyakitkan hati suami atau suka menyakitkan hati istri? Sama sebenarnya. Kalau dulu seringkali saya dengar sampai sekarang 2 kali 5. Tahu kan ini 2 kali 5 sama saja. Kita tidak sadar kata-kata kita menyakitkan. Boleh tahu punya macam saya dengan istri ya. Kalau kata-kata saya menyakitkan, kami punya rumah 2 tingkat kan. So macam lebih kurang 20 tahun itu anak tangga. Kalau dia kena sakit 2 langkah dia sudah di atas. Tapi kalau happy, aduh, kita tidur di bawah saja lah, malas mau naik. Kadang-kadang kita yang tingkat apartemen, mungkin tingkat 2 kah, tingkat 3 kah, dia tidak mau lift. Tiba-tiba suami masih di kereta, baru mau tutup pintu, dia sudah di atas buka pintu. Macam mana dia terbang kah? Karena dia disakiti. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadar, kita sedang menyakitkan dia. Mungkin kita tidak tampak, tapi sakit yang tuh di sini kalau orang lebih sakit daripada ditampar. Jadi bolehkah kita berkorban, kita punya sikap seperti saya yang panas baran? Tuhan boleh mengubah. Tuh. Kalau kita benar-benar dalam Tuhan, Tuhan boleh mengubah semua.
Tuhan akan mengubah, Tuhan mampu mengubah, dan sebenarnya Tuhan rindu mengubah kita, semua sikap kita, bukan kepada laki saja, tapi kepada perempuan. Kadang-kadang kenapa lelaki malas mau balik rumah? Dia punya istri buka pintu saja, dia bukan hai, pernah ke macam itu, bahasa roh, lebih daripada bahasa roh. Suami buka dia, suami cakap, kenapa kamu balik rumah? Kawan dia tanya, neraka, ada neraka di rumah. Sebab itu dia mau balik rumah. Bayangkan kamu buka pintu, kamu terus peluk dia. Dia ada perempuan di luar pun, dia tidak mau pergi luar, dia di dalam sudah. Mungkin pas dia punya istri, dia tidak ada sini, mungkin dia selalu peluk istri kalau balik rumah, betul lah, gitu. Oh, tidak ada ya kalau macam itu. Nah, inilah kenyataan kita sebenarnya. Suami seringkali menyakitkan hati istri, istri seringkali menyakitkan hati suami, sehingga mereka tidak ada keamanan di rumah. Mereka malas mau balik rumah. Sikap kita, tengking sini, tengking sana. 2 hari lepas, 3 hari lepas tuh, first time Laling komplain. Dari kereta lagi sampai balik ke rumah, komplain dengan dia. Sabda ciku itu, ayo garang betul-betul, ayo betul membebel. Ini betul-betul macam ini dia cakap itu pensil kan dia macam ini ya. Itu pun dia bisa dia bagi tahu. Kami minum air pun tidak boleh dia cakap. Jadi tidak garang lah begini. Jadi oke. Oh, baru saya tahu saya oke cakap dengan dia. Itu garang, mami tidak garang apa cakap dengan dia. Selalu membebel. Tidak. Itu membebel itu ciku. Oh, betul-betul itu ciku dia cakap membebel garang betul lah. Woi, lama dia cakap itu. First time dia komplain. Saya tidak tahu, cakap muda lagi kah? Tua sudah itu dia cakap. Tua dari tahu cakap macam pas mereka macam itu sudah tua, cakap 60-an mungkin mau pensiun kah atau belum pensiun, tak tahu lah. Bebel dia bagi tahu. Nah, sebenarnya begitu juga sebenarnya sikap kita kepada anak-anak kadang-kadang. Kita suka, memang betul kalau ada hal-hal atau kadang-kadang kita perlu rotan kita punya anak. Misal kita mengatakan, memang sama jelas. Kalau perlu rotan saja. Tapi adakah kita merotan karena kita punya emosi? Pertanyaannya itu. Adakah waktu kita merotan anak-anak kita itu karena emosi atau karena mengejar? Adakah kita tampar anak-anak kita, tempeleng anak-anak kita, tampar istri kita yang tersayang karena kasih atau karena hilang penguasaan diri? Itu persoalan dia. Sebab itu firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka yang lemah lembut. Diberkatilah mereka yang lemah lembut. Bolehkah kita belajar hari ini? Belajar untuk lemah lembut. Waktu kita rotan anak, kalau perlu rotan. Tapi bagi tahu mereka apa mereka punya salah. Perlu beritahu mereka supaya mereka tidak membagi utang dan mereka kepahitan dengan kita. Beritahu kenapa mereka dipukul. Kenapa mereka harus dipukul? Apa kesalahan mereka? Kalau kita memukul dengan emosi kita, habis. Dan anak itu akan membesar sebenarnya di dalam hati mereka kepahitan. Ada satu umur 6 tahun, dan jenam waktu itu. Mama dia bagi tahu, ini saudara kami. Dan mama itu bagi tahu sama istri. Mama, kenapa saya ada bapak yang sedemikian? Ini umur 6 dan jenam ini, lelaki. Kenapa saya ada bapak sedemikian? Dia bagi tahu. Dan mereka juga pernah hampir macam mau bunuh bapak mereka. Karena kata-kata. Saya kan tidak pernah pukul. Tapi dia punya mulut itu tajam. Yang bukan memberkati anak-anak. Sehingga anak-anak itu Raja nama bagi tahu dia punya mama. Mama, kenapa saya ada bapak sedemikian? Mau kita anak-anak kita berkata begitu? Mau kita? Ada satu umur 6 tahun, ini perempuan. Ini dari telinga kami sendiri yang dengar ini. Bila sebut nama bapak dia terus benci. Jangan sebut nama dia. Dia benci dengan bapak dia. Maukah kita jadi bapak sedemikian? Anak-anak kita benci atau mereka disakiti dari dalam hati. Waktu mungkin mereka tidak berani bagi tahu. Mungkin mereka tidak berani terus terang dengan kita. Tapi dalam hati mereka sedang menimbun
atau mengumpul kepahitan dan kepahitan dan kepahitan sehingga mereka kepahitan dengan kita? Maukah kita sebagai bapak atau sebagai ibu? Sama. 2 kali 5 semasa ini bukan hal bapak atau hal ibu, tapi sama. Maukah kita anak kita mengumpul kepahitan dan kepahitan dan kepahitan, dan bila mereka membesar dengan kepahitan, dan hidup mereka tidak tentu arah. Betul. Dia akan mudah menyakitkan orang. Kalau dia disakiti, dia akan mudah menyakitkan orang lain. So, itu yang dia sedang alami. Maukah kita belajar? Kita belajar hari ini untuk sikap kita yang negatif, karakter kita yang tidak baik dalam keluarga. Biar kita belajar lemah lembut. Yesus sangat lemah lembut. Dia sangat lemah lembut. Tapi dia rela mati bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Bagi itu kenapa dia katakan di situ. Ini perkataan Yesus, ya, bukan Rasul Paulus, bukan Petrus, bukan siapa-siapa. Perkataan Yesus sendiri. Dan hanya di dalam ayat ke-5, waktu dia berkhotbah di bukit, baru ayat ke-5 dia sudah katakan, diberkatilah mereka yang lemah lembut. Bolehkah kita korbankan kita punya sikap yang angkuh, yang negatif, yang tidak baik, yang tidak ada kasih, yang kasar? Bolehkah kita belajar hari ini? Tidak ada gunanya sebenarnya kalau kita sudah dengar firman, sia-sia kalau kita tidak melakukan. Bolehkah kita belajar hari ini sebagai ibu, sebagai bapak? Sama. Dan bagi mereka yang sedang di Facebook Live FB kan, bolehkah yang ada di luar di sana kita bersikap lemah lembut kepada anak-anak kita? Tapi bukan lemah lembut yang orang anak buat salah kita diamkan, pas habis bagi tahu, lemah lembut tahu, biarkan. Bukan itu. Kalau perlu rokan, tapi bagi tahu. Kenapa dia perlu jawab? Dan kalau kita ingat, kalau kita merotan ikut emosi, habis. Kita tidak akan beritahu apa yang salah. Kita hanya mau menyakitkan dia. Kita hanya mau dia nangis. Belajar. Waktu anak kami, Jojo dulu, kalau dia buat salah, mari sini saya beritahu dia. Tapi saya tidak rotan, saya hanya sentuh. Kalau saya rotan lagi dia tidak nangis, saya hanya sentuh. Dia lagi nangis. Saya tidak tahu apa dia punya perasaan, tapi dia tahu lemah lembutan itu sebenarnya lebih mengajar daripada kekasaran. Lemah lembutan itu cara kita mengajar dengan kasih lebih bermanfaat atau lebih luar biasa atau efektif daripada kita main rotan. Dan kita tidak bagi tahu. Tuh, kita belajar hari ini. Suami kepada istri belajar lemah lembut. Jangan main keluar apa itu perkataan. Istri kepada suami belajar lemah lembut. Suami balik buka pintu, hai. Bukan suami balik, wah lambatnya. Kenapa ada kok? Kamu jumpa perempuan lagi nggak? Memang ada yang begini, betul. Memang ada yang begini. Tapi bukan di bengkel. Amin. Suami balik, macam Johan Boyming kan tidak kerja. Hai Jo, macam itu peluk terus Johan. Hoi, Johan tidak mau kerja sudah besok. Dia di rumah, bahaya pula kan. Gurau. Tapi itu adalah kenyataannya. Kalau kita lemah lembut dengan pasangan kita, dengan anak kita, mereka akan sikap ikut kita, sikap positif. Membuktikan kalau kamu tidak percaya. Kalau kita main tampar, main pukul, main tendang segala macam, masa beritahu kamu, anak kamu tetap begitu, malah dia akan simpan kepahitan. Itu sangat masalah yang sangat besar. Saya percaya hari ini mari kita belajar pengorbanan itu apa yang sangat bukan untuk kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Dan kita korban, mungkin kita yang pada mulanya kita sangat-sangat susah untuk melakukan itu, tapi belajar. Yesus lemah lembut. Yesus mengajar, diberkatilah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Perkataan Yesus ini bukan siapa saya yang berkata atau bercakap atau berfirman, tapi Yesus sendiri kepada orang-orang percaya, murid-murid dan orang-orang.
yang percaya, yang naik ke bukit itu. So, mari kita belajar. Yang ketiga, yang last. Pengorbanan dari segi rohani dan jasmani. Nah, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ada satu lagu kan, oleh karena kemurahan Tuhan itu ada sampai hari ini. Nah, kemurahan Tuhan, karena Yesus itu pemurah, Dia rela mati di kayu salib. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, ingat itu. Bukan karena kita hebat, tapi kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan sampai hari ini kita masih hidup. Nah, kenapa saya kaitkan murah hatinya atau kemurahan itu? Kenapa ada apa-apa dengan pengorbanan? Apa kaitannya dengan pengorbanan? Nah, Matius 7:21 sana mengatakan, kita selalu dengar ini ya. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia atau orang itu yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau kita baca seterusnya kan itu, walaupun mereka pernah menyembuhkan ini segala macam yang mereka buat, maksudnya orang itu adalah orang yang khususnya mereka mungkin pastor atau mereka yang pernah menyembuhkan atau mereka nabi-nabi, boleh sampai ke situ. Mereka yang pernah bernubuat, kan itu kata firman Tuhan kalau kita baca lagi. Nah, tapi di sini dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan tengok, lihat itu, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, apa kehendak Tuhan? Apa atau jenis apa yang Tuhan maksudkan? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, next, Matius 25, 34 sampai 40. Nah, di sini dikatakan, dan raja itu, kalau kita apa? Raja itu huruf besar. Kalau dalam Alkitab yang lain huruf kecil, tapi raja. Nah, raja itu adalah maknanya Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Yesuslah katakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, ini orang-orang, Tuhan, bila manakah? Di sana dia itu, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah lagi, persoalan lagi atau pertanyaan lagi, kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Okay, next. Dan raja itu atau Yesus berkata pada mereka, akan menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, ini kata Yesus sendiri, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Nah, Matius 7:1 berkata tadi, bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, 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 mereka akan masuk kerajaan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku, kata Matius 7:21. Di sini dikatakan pula, dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, apa itu? Apa itu? Pengorbanan daripada segi rohani dan jasmani. Nah, perhatikan, lapar dan haus. Lapar dan haus. Nah, kita sering kali dengar ini atau baca dalam firman ini, mereka yang lapar haus akan firman, mereka lapar haus akan firman, ini. Kita sering kali dengar ini kan, ini perkataan ini.
Nah, sebenarnya berapa ramai orang sekeliling kita sebenarnya mereka sedang perlukan itu. Tanpa kita sadari sebenarnya mereka sedang perlukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Tapi tanpa kita sadari, kita tidak mau peduli itu. Dan kita hanya just ignore, kita tidak mau. Sebab itu kenapa dikatakan di Matius di awal tadi itu, jadilah terang dan terang. Jadilah contoh dan teladan. Nah, di tempat kerja kita contohnya, ramai mereka sebenarnya mereka sedang haus dan lapar akan firman. Mereka dalam masalah dan satu firman mereka boleh. Kenapa ramai orang bunuh diri? Saya pernah saksikan dulu, pernah saksi dulu. Dari tahun 2019 sampai 2020 bulan 5 kalau kasih lagi Tuhan, kan 2021 menurut Bukit Aman ada seramai yang bunuh diri ya dalam 1 tahun lebih itu sampai ke COVID itulah 1.700 lebih orang bunuh diri. Kenapa? Mereka tidak ada jalan keluar. Mereka tidak punya teman yang memberi mereka firman. Mereka perlu satu perkataan, satu ayat firman. Mereka mau dengan telinga mereka mendengar perkataan itu hidupkan, firman itu hidup. Seperti awal tadi kita belajar. Perkataan itu saat dia masuk di dalam telinga orang itu, dan karena firman itu hidup akan membangkitkan, akan menghidupkan orang yang sudah mati jiwa. Walaupun mungkin badannya masih hidup, mereka sudah mati pengharapan, hilang pengharapan. Saat mereka mendengar firman itu hidup, karena itu mereka telah menemukan. Ini perlu menangkap haus yang kita lakukan. Maka kenapa? Apa yang kamu lakukan pada saudara-saudara yang ini? Mereka yang haus dan lapar, kamu memberi aku makan, ketika haus kamu memberi aku minum. Itu dia waktu perempuan Samaria itu. Yesus datang di situ dan dia sedang haus lapar dan lapar. Sebab itu kenapa Tuhan dia tahu, minumlah air yang kuberikan padamu, air itu. Apa pernah mengenal orang sedang minum air, kenapa tiba-tiba sudahkan air, air yang hidup. Sebab itu ketika aku lapar, ketika aku haus, kamu lakukan pada orang-orang yang hina itu hamba Israel. Matius 7:21 mengatakan tadi, kamu yang melakukan Yesus berfungsi tentang air. Banyak orang Samaria di luar sana itu di kalangan kita punya keluarga. Banyak orang Samaria sedang menunggu kita menjadi mereka mati di wadah itu karena kita tidak mau berfungsi. Saya puji Tuhan, saya pernah cerita di sini, kalau kami makan dengan supplier dan mereka order tiger, kurang begitu lah, dan orang bagi saya minum, saya tidak perlu tolak. Wah, pastor minum. Saya punya partner, dia beritahu, oh ini pastor ini, mereka tidak boleh minum. Dia punya acara tentang kasih. Saya punya partner, Wong Kok Ming. Ini kita ada sinilah, dia kenal, dia punya bos juga. Dia yang bersaksi untuk saya tentang kepada orang lain tentang Tuhan. Saya tidak perlu tolak, dia yang tolong saya tolak. Kalau dulu dia yang tolong bagi saya lah. Sekarang dia yang tolak. Saya tidak perlu tolak, karena saya menjadi contoh Tuhan. Walaupun banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi pada dasarnya dia tahu apa itu Kristenan. Dia bagi tahu orang Kristenan belajar tentang kasih begini. Bolehkah kita kehidupan kita
jadi coba bolehkah kita orang di sekeliling kita, mereka yang haus dan lapar, kita bagi mereka air minum, air kehidupan seperti mana Yesus bagi kepada perempuan Samaria. Hari ini Tuhan mau mengajar kita. Yang kedua, apa itu pengorbanan? Seorang asing. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku minum. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Lapar makan, minum, haus minum. Nah, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, ada dua hal lah. Sebab itu kata jasmani dan rohani. Nah, kadang kalau jasmani, mereka yang tidak ada tempat tinggal, kita beli tumpang di rumah. Kita punya rumah. Saya punya rumah di Rawang sudah berapa berbulan-bulan. Kadang waktu MCO berbulan-bulan, berapa orang tinggal dengan kami waktu MCO. Pastor Melani pun pernah tinggal dengan kami itu waktu MCO, kan tidak boleh kemana-mana. Nah, kami bagi secara jasmani lah, ini secara jasmani, kami bagi uang untuk rumah kami, untuk orang lain. Kami bagi mereka makan minum, dan kalau ada lesin, bagi kereta lagi. Nah, di sini apa yang Tuhan katakan memberi tumpangan, tapi itu tidak penting, itu hal jasmani tidak penting. Nah, tahukah kita seorang yang asing, mereka yang sedang dalam masalah dan tidak ada orang pedulikan dia. Itu seorang anak muda yang puasa saya dari Sabah. Dia seorang yang asing. Semua orang mau mengakui. Tidak ada orang yang memberi dia galakan, sokongan. Dan kenapa? So, itu puji Tuhan lah, itulah dia cari orang yang boleh menolong dia. Di sekeliling dia, semua orang begini lah, pastor menghakimi, cakap mereka begini, cakap saya punya masalah, silakan saya mau bertobat, saya mau kembali pada Tuhan, tapi mereka begini. Itu orang yang asing. Hari ini ada ramai di sekeliling kita semua. Mereka sebagai seorang asing. Mungkin saudara kita juga di Sabah atau di Sarawak, mereka sebagai seorang asing. Mereka mau ada orang yang menumpangkan mereka rohani. Kita di sini yang sudah dipilih, kita boleh bagi mereka. Jasmani bukan tidak terlalu penting, rohani telanjang dari segi rohani. Kalau jasmani kita tahulah, anak-anak kita tidak ada pakaian, atau ada orang yang mungkin kadang-kadang mereka kebakaran rumah dan kita bagi pakaian. Nah, itu memang penting, tapi itu nomor dua. Nah, apa itu telanjang dalam rohani? Mereka yang sudah mengaku mereka berdosa. Orang sekeliling kita yang tadi, orang sekeliling lagi. Kita ingin ceritakan bagaimana seorang perempuan berzina. Orang-orang Farisi itu bawa kepada Yesus. Dulu orang didapati berzina menurut hukum Musa. Firman itu di sana dikatakan, orang-orang Farisi mengatakan menurut hukum Taurat Musa, kalau seorang yang didapati berzina, mereka perlu dilempar batu sampai mati. Nah, mereka tanya Yesus, apa kata kamu? Nah, jawaban Yesus, apa yang Yesus katakan di sini? Oke. Siapa yang tidak berdosa dia lempar dulu. Semua orang di situ meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Tidak ada satupun yang berani melempar. Maknanya di sini semua orang berdosa. Roma sudah katakan dengan jelas semua orang sudah berdosa. Nah, bagaimana Yesus melayani dengan lemah lembut perempuan ini? Bagaimana Yesus boleh membawa perempuan ini kembali ke orang? Mana mereka sudah lari, kata perempuan itu. Oke, aku pun tidak menghukum mereka, kata Yesus. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Saya sangat yakin percaya betul, perempuan ini tidak lagi berbuat dosa. Tapi di sini kita di dalam kekristenan ada banyak kali kita nampak orang berdosa, kita lagi hakimi. Mereka sudah telanjangkan segala dosa-dosa. Dan mereka mau bertobat. Bagi sokongan, kita hakimi pula seperti mana perempuan berzina itu mau dilempari batu. Apa itu batu kalau saat ini ya?
kita tidak ada batu untuk melempari orang, tapi kita punya kata-kata lebih kuat, lebih tajam, lebih berat, lebih sakit daripada batu. Kata-kata kita itu, oh dia ini pernah begini, oh dia pernah begitu. Kita punya kata-kata lebih tajam, lebih kuat, lebih berat daripada batu yang dilempari pada perempuan kalau jadi dilempari. Kita punya kata-kata menghakimi, itu yang paling kuat sampai dalam hati. Sebab itu hari ini Tuhan mau kita korbankan jasmani hal daripada rohani itu, yang melakukan benar kata Yesus. Siapa yang pernah ketika aku dalam penjara telanjang, kamu memberi aku pakaian. Pakaian itu adalah perlindungan rohani. Bagi orang itu pakaian, kita punya kata-kata positif, punya kata-kata yang membangunkan orang yang sudah berdosa. Pakaian itu adalah firman Tuhan yang saat orang serang dia, saat orang melempari dia dengan batu, dia ada kekuatan firman. Amin. Bolehkah kita melakukan sedemikian? Nah, kamu mereka lepas itu ketika aku sakit itu, ketika aku sakit kamu melawat aku. Dan dari segi jasmani kita pun semua pernah lakukan, melawat orang sakit. Itu salah satu punya panggilan juga, melawat orang-orang yang sakit. Nah, apa yang sakit di sini ialah mereka yang sakit rohani, mereka yang ada masalah rohani. Berapa ramai malah sebenarnya kita diri kita sendiri ya banyak kali kita sakit rohani. Berapa ramai orang sakit rohani walaupun mereka boleh melayani. Salah satu contoh, kamu pernah dengar sesuatu saya. Waktu kami kehilangan kali ketiga berturut-turut, dia kepahitan dengan Tuhan, tapi dia boleh memimpin pujian, dia boleh menari. Kalau mungkin pas bagi dia khotbah, dia boleh khotbah juga, tapi dia sedang sakit rohani. Sehingga sakit rohani itu aku pergi kepada dia, berminggu dia sakit, jumpa hospital swasta, jumpa hospital kerajaan, maka tidak sakit, tapi dia memang sakit. Hanya selepas dia minta ampun dengan Tuhan. Bayangkan kalau dia di dalam kesakitan rohani dan orang sekeliling meracuni dia. Itulah Tuhan kamu tidak baik. Itulah Tuhan kamu begini. Kenapa kamu melayani? Kenapa begini-begini? Tapi Tuhan ambil anak kamu. Itu kata-kata atau lemparan batu daripada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat. Yesus berkata, "Kamu berencana, kamu sakit-sakit." Yesus berkata, ini yang Tuhan melindungi mereka sakit hati, cepat-cepat bahwa mereka lawan mereka, tapi mereka berkata atau berkorban firman. Dan saya percaya walaupun mereka sakit hati, mereka dalam penjara yang las. Secara apa saya tidak pernah lawat orang di penjara, sebab orang yang saya yang di penjara. Kalau dulu saya yang di penjara, jadi yang lawat saya itu sebenarnya kawan polis dan kasih keluar saya. Nah, apa itu penjara? Kamu masih ingat cerita Rasul Paulus dan Silas itu? Mereka dalam penjara, mereka memuji dan seluruh penjara itu mengalami goncangan dan mereka boleh keluar. Nah, itulah yang Tuhan mau kita lakukan bagi orang-orang yang dalam penjara. Mereka tidak ada jalan keluar. Mereka mungkin mau bunuh diri. Mungkin mereka ini itu macam-macam masalah yang mereka hadapi, dan mereka hanya satu jalan. Kata orang kadang-kadang orang berpikir, saya mau bunuh diri, tidak ada jalan keluar lagi. Penjara itu bermaksud sesuatu yang kita tidak ada jalan keluar. Penjara tidak mungkin kita boleh keluar kalau tidak dibuka pintunya. Besinya besar-besar, yang dia dinding atau tebal-tebal, tidak mungkin kita boleh keluar. Begitu juga dengan masalah. Inilah masalah penjara apa yang penjara masalah kita. Kalau orang sedang dalam penjara, keluarga dalam penjara, orang dalam penjara, mereka tidak ada jalan keluar. Mungkin mereka masalah keuangan, mungkin mereka masalah kecurangan segala macam. Anak-anak mungkin mereka mungkin
anak-anak mereka melakukan hal-hal yang tidak menyangka dapat hal itu undang-undang. Berapa ramai keluarga saya dalam penjara. Dan bagi kita yang anak-anak Tuhan, firman Tuhan sudah balik kepada firman Tuhan. Jadi ini yang boleh mampu mengeluarkan mereka. Orang yang saya tanya kabar itu, dia sudah di dalam penjara sebenarnya, penjara rohani. Dan dia sudah membunuh diri. Dia stress, over stress. Karena firman Tuhan, dia boleh dikuatkan. Saya bagi tahu dia waktu dia masuk dalam room selepas conversion di rumah kami. Nah, dia mengajar dalam spesialnya itu anak-anak di sekolah. Saya bagi tahu dia, kamu masuk di dalam pekerjaan ini, jangan kamu bawa angkat belajar bisa berpesan dengan dia. Waktu di rumah kami mendoakan dia dan balik sama. Bagi tahu dia, waktu kamu masuk dalam pekerjaan ini, karena saya tahu ada banyak stres, ada hal-hal yang boleh jadi stres. Jangan sesekali kamu anggap ini pekerjaan, anggaplah ini pelayanan. Dalam penjara, banyak kita dalam penjara sekarang. Kita dalam isi semuanya dan kita yang di dalam penjara. Ada salah di masing-masing. Tuhan mau memulihkan. Bilang yang solusi. Sebelum kita tutup. Nah, waktu si Sabrina di kehilangan suami waktu usia 20 itu dan kembali ke rumah waktu saya ambil dia di Subang Asami Hospital, naik kereta, dia telepon tidak pandai tutup, tidak pandai stop. Ada orang tanya ini macam-macam. Dan sampai di rumah kami pun begitu. Nah, satu hari dia beritahu kami. Nah, mereka sangat heran lah sebenarnya. Dengan siapa dia tinggal, tidak ada kenalan di sini, tidak ada siapa-siapa, tidak ada saudara, dan siapapun tidak boleh datang Malaysia tidak boleh keluarkan. Mana-mana pun lockdown waktu itu. Nah, ada seorang kawan dia berkata kepada dia, ini dia cerita dengan kami. Kamu tinggal dengan siapa? Oh, dengan ini orang lah, dia cakap dengan Pak Pendeta saya di sini begini-begini. Dia cakap, dia tak bagi tahu ini tahu ini si sini. Jaga-jaga kamu sana Lin, dia pun panggil Lin, bukan Lin kita ini ya. Jaga-jaga kamu sana Lin. Dia cakap, memang dia orang ada maksud sesuatu ini. Dia beritahu dia itu. Jaga-jaga kamu, mana kok ada orang sebaik begini sekarang. Dia cakap, bunda zaman ini, hati-hati kamu mesti ada sesuatu itu. Nah, dia berkata dengan kawan dia, saya hutang ratusan ribu di Sunway Medical. Saya tidak punya apa-apa. Apa yang mereka mau? Jaga-jaga kamu itu yang dia ulang-ulang. Jaga-jaga kamu, tidak ada orang yang sebaik begini sekarang. Jaga-jaga kamu, mereka bagi kamu tinggal. Jaga-jaga. Nah, apa yang saya kesaksian tadi ini? Difitnah. Banyak kali kita buat yang baik, kita difitnah pula. Betul? Ada banyak kita sangat. Ada beberapa kita di sini ya. Kita buat baik, kita difitnah. Kita buat sesuatu yang terbaik untuk orang lain pula fitnah. Bukan mereka hargai. Nah, itulah Yesus. Dia mati di kayu salib. Dia disengsara, diseksa segala macam. Dia difitnah lagi. Nah, hari ini kalau kita pernah difitnah, kita buat sesuatu dan fitnah, jangan heran. Oleh namaku kamu difitnah, kata Yesus. Karena kebenaran kamu difitnah, Yesus sudah mengalami. Selepas ini, kita keluar daripada kebenaran ini, ada orang fitnah kamu. Karena kamu buat sesuatu, ingat perkataan Yesus. Yesus sudah difitnah terlebih dahulu daripada itu. Dan buat sesuatu yang terbaik untuk ibu ini, walaupun kami tidak kenal, tidak ada kenal mengenal. Orang lain kata, jaga-jaga kamu. Tidak ada orang yang sebaik begitu. Pandang Yesus baik.
Yesus terlalu baik. Kalau kita sadar kebaikan Yesus, contohnya adalah pengorbanan persembahan persepuluhan kita. Yang sebelah itu adalah pengorbanan kita. Kalau kita sadar Yesus baik bagi kita, kita akan bagi persepuluhan. Kalau kita sadar betapa baiknya Tuhan Yesus dengan kita, itu adalah satu pengorbanan. Kita bagi kepada gereja, kita tidak dapat 1 sen pun apa-apa. Bayar ini, bayar itu, tadi kita lihat kan, negatif lah. Belajarlah berkorban. Yesus sudah berkorban untuk kita. Belajar murah hati. Yang berada orang dengan diri, melihat bagaimana ekonomi mereka. Makan-makan, kita mau bayar, dia sudah bayar. Berapa kali sudah dia, saya tidak pernah belanja lagi dia tahu. Bukan memuji-muji, tapi ini adalah kenyataannya. Dan kita lihat orang yang murah hati yang betul mereka punya. Makin mereka pemurah, makin Tuhan. Karena kita sadari Tuhan kita minta-minta, Tuhan karena kita memberi persepuluhan. Dan kalau saya bagi persepuluhan, saya dapat 10 kali ganda. Bila kita tidak dapat itu, kita akan kecewa dengan Tuhan. Pengorbanan Tuhan lebih daripada nyawa di keselamatan itu. Bagi persepuluhan hampir 20 tahun, kami tidak pernah minta lagi makanan daripada tidak lagi, sebab Tuhan memelihara. Tanpa kami sadari Tuhan memelihara. Dalam MCO, semua orang sudah struggle, orang angkat bendera putihkan itu. Kami masih lagi bagi orang, beberapa orang tinggal di rumah kami, bagi mereka makan karena penjagaan Tuhan. Kalau kita sudah pengorbanan Tuhan dari sana, pengorbanan, salah satu pengorbanan yang kita boleh buat di gereja ialah kita bagi persepuluhan. Sangat menyakitkan, betul. Aduh, kalau gaji kita 5.500 boleh lagi bayar aksia, betul. Tapi pengorbanan itu memang menyakitkan. Bila kita sadar pengorbanan Yesus di kayu salib, saya percaya kita akan begitu mudah sekali memberi persepuluhan karena Yesus baik. Kami pemimpin gereja, kami banyak kelemahan, kekurangan, tapi Yesus kita tidak pernah salah. Yesus kita sangat baik. Las, ada gambar Las. Mari yang pemain musik semua dan nyanyi segala perkara itu. Ada satu gambar, ada itu Oke, boleh nampak? Oke. Nah, oke, tadi dua. Ini ada perbualan istri saya dengan